Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Kali ini saya mau apresiasi tentang ataupun terkait Partai Perindo. Partainya Haritanu Sudibyo. Partainya kapitalisme. Nah, saya sedikit menyalutkan pemirsa ya terhadap Partai Perindo ini. Ya, terutama ya mungkin sosok psikologi dari pemiliknya yaitu Haritanu Sudibyo. Nah, Haritanu Sudibyo tersebut pemirsa ya, di dalam emosional politiknya ini kalau dilihat oleh pribadi saya ya, Haritanu Sudibyo ini pandai mengatur emosional politik. Jadi terkesan tidak tergesa-gesa, terkesan tidak agresif, terkesan tidak gila kekuasaan ya. Apakah ini merupakan pribadi ataupun karakteristik yang sesungguhnya, atau ini sebatas manuver yang cantik kalau menurut saya? Sehingga dalam rekrutmen ataupun konsolidasi partai politiknya pun pemirsa lebih merangkul para ulama, banyak tokoh, banyak kiai ya, dan Perindo ini dilihatnya sangat dekat, sangat kental dengan santri-santri ya, dengan kiai-kiai. Bahkan ada seorang kiai ya, ada nama ya yang dikenal, namanya ya kiai ini Tuan Guru Bajang ya. Tuan Guru Bajang itu saya pernah dengar. Nah, Tuan Guru Bajang ini seorang ulama ya, kiai bahkan disebutnya. Saya lihat dari podcastnya sama Akbar Faisal Ansensor ya, dia adalah seorang guru bajang gitu kan. Nah, ketika podcast dengan Akbar Faisal Ansensor ini terkait kolaborasinya dengan Perindo ini ya, dia seorang kiai yang bisa bekerja sama dengan partai, katakanlah partai yang bukan partai yang beridentitas Islam ya. Di sini ada hal yang mengherankan gitu kan. Katakanlah kalau dalam istilah mata melihat terbelalak gitu kan, ketika melihat partai Perindo ini kok kolaborasinya mantap gitu loh dengan Islam yang kental dengan ulamanya gitu kan. Jadi Perindo ini sangat dekat sekali dengan ulama, dan sebagai rekrutmen yang diprioritaskan oleh Perindo ini adalah orang-orang Muslim yang mempunyai otoritatif di bidang agama. Konon katanya saya pernah dengar Perindo ini sangat dekat dengan pondok-pondok pesantren gitu. Nah, Tuan Guru Bajang ini pemirsa berkolaborasi dengan Perindo ya, hanya satu ya, menurut kata dia nih, kata Tuan Guru Bajang, Perindo itu hanya satu kata, yaitu kesejahteraan. Nah, kalau bicara kesejahteraan pemirsa, menurut saya ya, saya sering dengar ya, kita semua sudah tahu lah ya, semua partai politik ya, manuvernya itu adalah kesejahteraan ya, rakyat kecil prioritasnya. Jadi itu statement seperti itu sudah tidak asing lagi ya, bahwa semua partai politik ya mengacunya kepada kesejahteraan rakyat. Karena apa?
Karena ya untuk mendapatkan konstituen itu ya harus mempunyai manuver seperti itu, dan itu sudah merupakan hal yang lazim gitu kan, dilakukan oleh semua partai politik. Dan alasan itu menurut saya ya alasan yang tidak yang sulit untuk dimengerti dan sulit untuk dipercaya. Karena apa? Karena di dalam sistem kapitalisme ini dirasakannya ya oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia bukan sebuah kesejahteraan yang mengacu kepada prioritas iman. Nah, ini lebih lebih kepada agama kita bicara. Karena apa? Karena yang direkrut ataupun yang menjadi kolaborasi Perindo ini kan umat Islam yang mempunyai kompetensi di dalam hukum agama, ya, itu para kiai. Nah, maka dari itu kita korelasikan dengan keimanan dan ketakwaan. Karena yang disebut sejahtera itu tentu ada balancing antara keimanan, ya, tingkat ritual, tingkat spiritual gitu ya, dengan tingkat ekonomi. Nah, yang jadi bahan pertanyaan ini, dalam prinsip kapitalis ini memprioritaskan ataupun membangun kesejahteraan yang beriman, kesejahteraan yang tingkat ketakwaan dan tingkat ekonominya berimbang. Nah, apakah prinsip kapitalis itu seperti itu? Sedangkan jelas ya, Perindo itu kapitalis. Namun di sini saya Perindo ini dalam lingkaran oligarki itu seperti tidak pernah disebut gitu. Ya, saya belum pernah mendengar bahwa Perindo ini kental dengan oligarki. Nah, di sini cantiknya permainan Perindo. Entah ya, politik di belakang panggung, kita nggak tahu. Ya, yang kita lihat politik di depan panggungnya ini benar-benar cantik gitu kan, yang dimainkan oleh Haritanu ini. Jadi bisa mengendalikan emosi politiknya, tidak begitu agresif. Ya, dalam hal dalam hal ini saja, terkait Pilpres ini ya di 2024 ini, Perindo tidak terlalu terlihat agresif ya untuk mengusung ataupun mencalonkan atau mendukung. Saya belum mendengar gitu kan. Tidak seperti partai-partai yang lainnya ya, sibuk berkoalisi gitu kan, untuk mendukung satu kandidat. Tapi kalau Partai Perindo ini benar-benar bagus ya kalau menurut saya, manajemen ataupun psikologi politiknya ini ya tidak mengedepankan emosional. Nah, di sini yang menjadi bahan pertanyaan buat saya, apakah Partai Perindo ini ya salah satu partai yang didesain untuk menjadi partai yang benar-benar ramah gitu, benar-benar mempunyai karakter psikologi yang bagus ya, sehingga terlihat lebih elegan, terlihat lebih beretika gitu kalau menurut saya ya. Walaupun ada track record dari Perindo ya, dengan tanda petik gitu kan, saya pernah mendengar menggusur sebuah sebuah masjid dan lain sebagainya. Namun itu adalah bagian-bagian yang kecil saja ya. Yang jelas dalam hal bermanuvernya ini ya, tentu Perindo saya lihat lebih mampu menguasai emosional politiknya, sehingga citra Perindo ini
ya, bahkan Perindo ini bisa masuk ke wilayah ulama, ya. Nah, maka dari itu pemirsa, kembali kepada Tuan Guru Bajang, ya, sebagai kiai yang kolaborasi dengan Perindo, ya, dengan manuvernya ataupun dengan argumentasinya adalah kesejahteraan, ya, ya. Maka kalau memang mengacu kepada kesejahteraan, kapitalis itu mampu untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan bangsa karena banyak uang, ya. Nah, kenapa Tuan Guru Bajang ini tidak berkolaborasi saja dengan partai-partai yang beridentitas Islam agar Islam lebih kuat, lebih konsolidasi, ya, lebih konsolidatif gitu kan. Tapi kenapa pilih kolaborasi dengan partai kapitalis? Nah, di sini yang akhirnya menjadi banyak pertanyaan terutama pribadi saya. Itu kan. Alangkah baiknya, ya, Tuan Guru Bajang ini, Kiai Tuan Guru Bajang ini berkolaborasi dengan partai yang beridentitas Islam. Gitu. Karena agar lebih konsolidatif. Ya, apakah karena partai Islam ini tidak punya duit gitu kan, ya, dan partai yang dimiliki oleh kapitalis itu banyak duit. Nah, akhirnya kalau memang mengacu kepada duit, ya berarti yang dilihat duit dong gitu kan, untuk menjadikan dirinya aman, untuk menjadikan dirinya hidup tenang, ya, karena dengan ekonomi lah kita bisa hidup tenang gitu kan, dalam perspektif keduniawian. Dalam perspektif keduniawian, ya, yang membuat kita tenang itu adalah uang, gitu kan. Namun pada hakikatnya tetap tidak bisa menjamin, karena walaupun kita banyak uang, tapi uang tersebut hasil jualan dalil, hasil jualan agama katakanlah, ya, mungkin ini harus dipertanggungjawabkan, ya, sebagai beban moral di hadapan Allah, ya. Nah, itu kembali kepada pribadinya. Namun pemirsa, dalam hal ini ya kita hanya sebatas heran saja gitu kan, jadi kaget ataupun terbelalak lah ketika mendengar Perindo berkolaborasi dengan ulama ataupun para kiai. Bahkan Perindo ini menjadi partai yang berbasis Islam. Nah, ini adalah sebuah anomali besar. Jadi kesimpulannya pemirsa, ya, Haritanu Sudibyo ini pandai mengatur emosional politics gitu kan. Jadi makanya saya ada apresiasi dalam hal ini. Namun tetap saja kita mempunyai harus antisipasi, ya, ataupun harus mempunyai kecurigaan-kecurigaan, ya, karena label kapitalis itu kan labelnya, ya, dengan tanda petik itu kan oligarki gitu kan. Iya. Namun memang saya akui secara jujur, partainya Haritanu Sudibyo ini tidak identik dengan oligarki gitu. Seperti dia lain sendiri gitu kan. Punya model sendiri gitu. Makanya ya saya di sini apresiasi gitu kan. Nah, begitulah, ya, Perindo, ya. Cantiknya bermain ataupun bermanuver politik hingga mampu konsolidasi partainya sehingga bisa kolaborasi dengan para ulama. Nah, seperti itulah pemirsa, ya, sedikit apresiasi saya terhadap Partai Perindo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.